Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Waalaikumsalam. BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya berada di area Amatoa, daerah Kajang, bersama putra daerah, anak muda asli Kajang, pernah 2 periode sebagai camat di Kajang, dan saat ini selaku Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Bulukumba. Gimana Pak Kadis, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jujur Pak Kadis, saya pertama kali datang ke daerah ini. Alhamdulillah sudah bisa berkunjung ke sini. Apa yang Ada menarik nih Pak Kadis dari daerah Kajang ini yang bisa diceritakan ke Sobat BBMP Sulsel? Iya. Baik, terima kasih Pak Kepala. Ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa jangan mati sebelum ke Kajang. Jadi Kajang ini merupakan daerah adat yang kalau kita menganalogikan di Kabupaten Bulukumba itu sebagai benteng terakhir kebudayaan di kawasan selatan-selatan. Kenapa kita katakan demikian? Karena wilayah Kajang ini semuanya masih utuh. Mulai dari wilayah adat, ritual adat, para pemangku adat, dan seluruh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat itu masih sama yang dilakukan oleh nenek moyang mereka kemarin. Jadi pada prinsipnya kita menjaga agar apa yang kita lihat hari ini itu sama nanti kualitasnya akan dilihat nanti oleh anak cucu kita. Ya mudah-mudahan seperti itu. Tetap terjaga ya. Tetap terjaga. Satu yang menarik nih, perkembangan teknologi seperti gadget. Iya. Jangankan anak-anak, orang tua seperti kita pun terkadang sulit menghindari screen time yang lama ya. Iya. Bagaimana kemudian modernisasi itu bisa dibendung, terutama di suku Kajang Dalam? Iya. Di Kajang ini ada satu aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat adat. Namanya Pasang Rikajang. Pasang Rikajang. Rikajang. Ya. Apa artinya itu Pak Kadis? Artinya adalah aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat adat. Jadi ada 4 yang menjadi filosofinya. Yang pertama itu hubungan antara manusia dengan Torea Rakna. Torea Rakna di sini adalah Tuhan. Torea berarti vertikal ya. Torea Rakna yang Torea berkehendak. Rakna, Jadi masyarakat Kajang percaya bahwa yang harus dijaga ini adalah hubungan yang keempat ini. Hubungan antara manusia dengan Torea Rakna. Torea Rakna. Iya, yang berkehendak. Kemudian hubungan antara masyarakat adat dengan Karayeng atau pemerintah. Masyarakat dengan pemerintahnya. Kemudian hubungan antara masyarakat adat dengan alam. Masyarakat adat dengan alam. Ini menarik ini. Terus yang ketiga, kemudian hubungan masyarakat adat dengan masyarakat adat itu sendiri. Jadi 4 filosofi inilah yang dipegang sekarang dan menjadi turunan, kemudian diejawantahkan dengan pola hidup Kamasemasea. Kamasemasea. Kamasemasea itu bukan miskin tapi sederhana. Sederhana ya. Ada satu pasang yang mengatakan bahwa Ammentengko tuo korilnoa nuko masing-masing. Artinya kita berdiri berjalan di dunia ini harus dengan kesederhanaan. Prinsip sederhana ya. Prinsip sederhana seperti itu. Nah menarik ini Pak Kadis. Jadi ada 4 pilar tadi ya. Iya. Pasang ya. Pasang kayak aturan adat ya. Bagaimana hubungan ke Sang Pencipta, hubungan masyarakat ke pemerintah, pemangku adat, hubungan masyarakat dengan alam, dan hubungan masyarakat dengan sesama masyarakat. Saya ingin tertarik yang ketiga nih. Karena ini menjadi isu sentral sekaitan dengan perubahan cuaca ya, climate change. Kita baru saja 2 hari yang lalu mendengar banjir di Bali, banjir di NTT. Nah, saya belum pernah mendengar banjir di Bulukumba, apalagi daerah Kajang ya. Tidak pernah. Apakah ini ada tentu sangat erat kaitannya dengan masyarakat Kajang menjaga alamnya? Ada hal yang menarik nggak dari situ Pak Kadis kaitannya dengan pilar ketiga tadi? Masyarakat dengan alam. Ada pasang mengatakan bahwa Injo boronga topena linoa. Injo boronga topena linoa. Artinya hutan itu adalah selimut bumi. Selimutnya bumi. Jadi kalau kita mau menjaga alam ini tetap lestari, upayakan agar segala sesuatu yang ada di dunia ini seimbang. Ada
satu larangan yang menjadi larangan mutlak di kawasan adat ini. Kemudian itu yang menjadi hal yang menyebabkan kita bisa diberi jatuhi hukuman yang berat. Yang ini dipoin-poinkan menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama, kita masyarakat adat itu dilarang menebang hutan. Tidak boleh, menebang. dilarang menebang di hutan pohon apa, tidak boleh sama sekali. Harus ada izin dari pemangku adat. Apapun bentuk pohonnya. Ya. Kemudian yang kedua, masyarakat itu dilarang mengambil madu dalam hutan. Madu? Iya, madu. Kalau kemudian itu kebutuhan masyarakat, tidak boleh? Tidak boleh. Karena madu merupakan, lebah merupakan pembuat hutan, menurut kepercayaan mereka di sini. Kemudian yang ketiga, masyarakat dilarang mengambil rotan. Rotan pun tidak boleh? Tidak boleh. Kemudian yang keempat, masyarakat tidak boleh mengambil hewan atau ikan-ikan yang ada di dalam hutan. Kalau kita menganalogikan keempat larangan ini kan itu merupakan ciri khas hutan yang perawan, artinya hutan yang masih terjaga keasriannya sampai dengan saat ini. Nah, kita perlu belajar bahwa ternyata masyarakat adat Kajang ini melakukan pemeliharaan dan pelestarian hutan itu jauh sebelum masyarakat kita mengenal tentang pelestarian hutan itu sendiri. Jadi mereka sudah lakukan itu. Mereka membuat aturan-aturan yang menjaga kualitas dan kuantitas hutan adat itu tetap sama dengan apa yang nanti akan diwariskan ke anak cucu. Oke. Saya ingin kita menarik ke garis pendidikan ya Pak Kadis. Baik. Tentu baik Kajang luar maupun dalam, tentu butuh akses pendidikan ya. Bagaimana kemudian membangun kesadaran masyarakat agar mereka pun mau bersekolah, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan akses. Karena itu aksesnya hanya di Kajang luar ya, tidak boleh ada sekolah di Kajang dalam. Gimana nih Pak Kadis? Termasuk bagaimana mereka bisa sampai ke sekolah yang sudah diberi akses oleh orang tuanya dan masyarakat adat. Baik. Ada prinsipnya masyarakat adat di sini, biarpun kau gak ada celana dalammu, yang penting itu untuk keperluan sekolah. Jadi pendidikan itu sangat merupakan prioritas utama orang tua terhadap anak-anaknya. Karena mereka yakin dan percaya bahwa pendidikan itu bisa mengangkat derajat mereka walaupun mereka hidup di kawasan adat yang penuh dengan aturan ini. Untuk akses dari pemerintah, kita mengistimewakan, kita bangun satu sarana pendidikan pas di depan gerbang, satu SD. Ini tujuannya untuk memudahkan masyarakat adat yang dari dalam mengakses sarana pendidikan itu terdekat dari kawasan adat. Karena kan di dalam tidak bisa, Pak. Kenapa di dalam tidak bisa? Karena kita tidak boleh menggunakan semen, tidak boleh menggunakan besi, tidak boleh menggunakan hal-hal yang modern untuk membangun sebuah bangunan. Bahkan kalau kita melihat, tidak ada satu bangunan di Kajang Dalam itu yang dilapisi oleh batu sehingga ada antara bangunan itu dengan tanah. Itu tidak boleh. Mereka mirip-mirip seperti ini ya, miniatur depan kita ini. Iya, tidak boleh ada halangan antara rumah dengan tanah. Nah, ini kan menjadi satu permasalahan juga. Kita tidak bisa membangun sarana pendidikan dengan model seperti itu. Makanya kita bangun di depan, kita tunjukkan dulu kepada pemerintah pusat bahwa di sini kita bisa membangun dengan perlakuan istimewa yang kita berikan. Contohnya kalau di SD lain itu pakainya putih merah, kalau kita di sini itu pakai putih hitam pakaiannya. Itu sudah ada peraturan bupatinya. Nah, kita juga sudah punya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan, pelestarian, dan pemberdayaan masyarakat adat Kajang. Nah, dari situlah kita tarik garis lurus ke bawah, termasuk pendidikan di dalamnya. Kita mengatur agar tidak ada anak-anak yang tidak bersekolah, akan tetapi tetap sesuai dengan regulasi-regulasi adat yang ada di sekolah tersebut. Kemudian bahasa pengantar yang kita pakai khusus untuk di daerah di sini adalah bahasa Konjo, bahasa ibu. Iya, jadi sudah diajukan sebagai bahasa nasional di Balai Bahasa. Bahasa Konjo ya. Jadi guru-guru mengajar di sini itu menggunakan bahasa Konjo. Bahasa Indonesia itu digunakan rata-rata mereka di rumah, karena kan
keuntungannya kita di daerah Sulawesi Selatan ini karena banyak suku, sehingga bahasa penyatunya itu adalah bahasa Indonesia. Beda dengan mungkin daerah Jawa yang cuma satu suku, ya mereka lebih familiar dengan bahasa Jawa ketimbang bahasa Indonesia. Tapi kalau kita daerah selatan-selatan ini kan banyak suku, sehingga bahasa pemersatunya bahasa Indonesia. Jadi tidak ada satupun anak di daerah sini itu yang tidak paham bahasa Indonesia. Tapi kita menggunakan bahasa ibu untuk melakukan interaksi belajar mengajar di. Berarti sudah sejalan ya, gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Betul. Terakhir nih Pak Kadis, ada dua hal, apa tantangan dan peluang dalam membina masyarakat Kajang ini untuk kemajuan pendidikannya? Iya, tantangannya saya rasa hampir semua ya. Mungkin anak-anak di sini rata-rata ingin mencari sesuatu yang baru di mana-mana itu. Tapi tugas kita sebagai pemerintah adalah melambatkan anak-anak ini terkontaminasi dengan hal-hal yang bertentangan dengan pasang Rikajang. Banyak cerita yang terjadi, banyak hal-hal yang sudah terjadi. Orang-orang dari Kajang ini keluar merantau kemana-mana, ke Malaysia, ke apa. Tapi pada akhirnya mereka akan kembali ke Kajang. Karena ternyata kehidupan di luar ini lebih hiruk pikuk ketimbang kehidupan yang ada di sini. Sehingga mereka mengatakan bahwa ternyata lebih damai di kampung saya ketimbang di kampungnya orang. Untuk dari segi pendidikannya, kami memberikan keistimewaan. Banyak hal yang kita lakukan, perlakuan khusus untuk di Kajang ini. Tadi dari sisi pakaian, kemudian guru-gurunya juga orang lokal. Kita tidak pernah memasukkan orang dari luar lokal untuk menjaga kesinambungan dan chemistry antara anak-anak dan tenaga pendidik. Kemudian yang paling utama menurut kami di Dinas Pendidikan ini adalah bagaimana agar para pengajar di sini itu bergenerasi, karena hanya orang Kajang lah yang paham dengan budayanya sendiri. Kan tidak mungkin orang luar masuk belajar, itu pasti ada gapnya yang terjadi. Tapi kalau orang dari sini yang kemudian melanjutkan pendidikan dan jadi guru kembali dan mengajar di tempat ini, itu salah satu bentuk dukungan penduduk asli untuk melestarikan pendidikan dikombinkan dengan adat istiadat. Karena pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah ini bukan hanya pelajaran formal, Pak. Tapi juga termasuk bagaimana mereka disampaikan pasang Rikajang itu secara turun-temurun. Jadi mungkin dia tidak dapatkan dari orang tuanya, tapi dia dapatkan dari guru-guru. Baik, gitu. Makasih Pak Kadis. Siap. Hal menarik, saya melihat bahwa keuletan, keteguhan masyarakat Kajang menjaga adat istiadatnya, ini bisa kita integrasikan agar nanti anak-anak kita di ruang pendidikannya ketika ada peraturan, ada kesepakatan, itu harus taat untuk kita lestarikan. Insya Allah Kajang akan terus lestari, apalagi Kepala Dinas Pendidikannya adalah warga Kajang asli. Demikian, terima kasih Sobat BPP Sulsel. Kami laporkan langsung dari Tanah Kajang di Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.